Ya, kalau ada orang hanya mau berdalil atau percaya kepada Al-Quran saja tanpa mau hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istilahnya ini adalah kelompok aliran sesat ingkarus sunnah, mengingkari sunnah, maksudnya mengingkari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini aliran sesat yang menyesatkan, tidak bisa diikuti, begitu ya. Jadi Al-Quran itu sebagian ayat-ayatnya namanya ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang perlu penakwilan. Adapun penakwilan, pentafsiran ayat-ayat Al-Quran ada dua, ada dari ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, dan ada juga pentafsiran atau penakwilan itu dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari saling mengikat antara Al-Quran dan hadis ini saling mengikat. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi Muhammad hidup, dan Nabi Muhammad menerangkan kepada para sahabat, itulah hadis namanya. Ya, keterangan Nabi adalah hadis. Itu satu. Yang kedua, sumber hukum di dunia itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Ini sumber hukum utama, Alkitab was sunnah. Jadi kalau ada orang ingkarus sunnah, ini sesat, menyesatkan, begitu. Kita tidak bisa mengikuti orang-orang yang hanya mengatakan, pokoknya aku ini hanya percaya kepada Al-Quran saja, kalau hadis enggak. Ini sesat, jelas ya. Dan ini sudah jelas menentang firman Allah dan menentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia tidak punya nabi. Orang tidak punya nabi gimana? Sesat pun tidak sesat? Ya sesat. Sesat dan menyesatkan, tidak punya nabi. Kenapa? Tidak percaya dengan sabda Nabi. Padahal Nabi itu menerangkan kepada umat Islam banyak hal yang tidak disebutkan oleh Al-Quran secara terperinci, maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali dirinci, begitu. Itu pun masih membutuhkan pemahaman dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yaitu ulama-ulama salaf ahlussunnah wal jamaah. Kalau enggak, kita mendapatkan sesuatu yang global, gitu ya. Contoh begini, di dalam ayat Al-Quran ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Pertanyaan, tangan itu mana? Mau dari sini, dari bahu sini, ya, atau dari siku, atau dari pergelangan tangan, atau dari jari. Dalam Al-Quran tidak diterangkan. Yang menerangkan adalah praktek Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Ada batasan dan ada tata caranya. Pertama, secara Al-Quran global, potonglah tangan keduanya. Apa langsung dua tangannya dipotong? Enggak, bergantian ya. Menurut hadis yang diterjemahkan oleh para ulama, pertama, misalnya ada orang mencuri, kita sebutkan laki-laki mencuri, maka pertamanya dipotong adalah pergelangan tangan kanan, dipotong. Berarti masih ada tangan kiri ya. Kemudian kalau dia mencuri lagi, dipotonglah pergelangan tangan kiri. Begitu, itu ada hadis yang menerangkan seperti itu dan praktek. Dan Nabi mempraktekkan itu adalah hadis, namanya hadis dengan af'al, perbuatan Nabi. Sudah, sekarang ada pertanyaan kan, bagaimana kalau ada orang yang mencuri, tangannya dipotong, sudah, kemudian tangannya ini setelah potong, selesai, dioperasi, disambung lagi. Itu Al-Quran tidak menerangkan, hadis tidak menerangkan. Yang menerangkan para ulama. Jadi butuh ijtihad para ulama. Loh, kayak gini ini tidak bisa didapatkan dari Al-Quran langsung, nggak ada. Makanya pasti masih perlu keterangan dari hadis Nabi yang lebih menguraikan ayat-ayat Al-Quran, kemudian lebih dilengkapi lagi, disempurna lagi dengan ijtihad para ulama. Karena itu ada istilahnya 4 mazhab di dalam menerjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu ayat-ayat hukum ya, yang mana 4 mazhab ini para imamnya, yaitu Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, merangkum,
menerjemahkan dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian dikolaborasikan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, menghasilkanlah tata cara beribadah menurut satu mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki yang kedua, menurut mazhab Syafi'i yang ketiga, menurut mazhab Hambali. Begitulah tata caranya. Jangankan menolak hadis, ya, orang sekarang menolak bermadhab saja sesat, apalagi menolak hadis, pasti sesat dan menyesatkan. Jelas?